religi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia program 1 Jambi. Kita bersama kembali untuk religi pagi di edisi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, nanti kami persilakan di 0741634482 atau di pesan singkat kita di 082277545645. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kami sudah tersambung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak Ustadz, di kebersamaan kita di religi pagi hari ini akan mengangkat topik terkait makna rukun iman ya Pak Ustadz. Insyaallah. Oke, baik pendengar kaum muslimin, langsung saja kita dengarkan paparan singkat dari Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI untuk topik kita, makna rukun iman. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah, iman adalah salah satu hal yang paling penting pada diri manusia. Karena iman itulah manusia hidupnya akan terarah. Dengan iman itu hidup manusia akan tenang. Dengan iman itu hidup manusia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Ayub alaihissalam ketika diambil semua apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaannya hanya satu, jangan ambil iman yang ada di dadaku. Kalau diambil iman yang ada di dadaku, lalu siapa nanti yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang akan menyerukan orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman adalah segala-galanya. Sekarang yang kita bahas kali ini adalah rukun iman. Apa sebetulnya rukun iman itu? Rukun itu artinya dasar. Dasar itu artinya pondasi. Iman itu artinya percaya. Percaya kepada siapa? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki rukun iman. Rukun iman kita itu ada 6. Ketika malaikat Jibril alaihi bertemu dengan Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada para sahabat melalui riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ma huwal iman?" Apa itu iman? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kamu beriman percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, wabil yaumil akhiri, percaya kepada hari akhirat, wabil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman atau percaya kepada takdir Allah, takdir baik maupun takdir yang buruk. Jadi malaikat mengajarkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bertanya tentang iman. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang namanya iman itu adalah percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu bagaimana? Percaya kepada Allah itu adalah meyakini bahwasanya yang berhak disembah adalah Allah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, meyakini bahwa Allah itu ada. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu adalah sesembahan kita, maka yang kita lakukan itu adalah menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Untuk itu tahapan-tahapan iman sampai kepada diri kita itu ada 3. Yang pertama adalah iman itu diucapkan dengan lisan. Aku beriman. Begitu.
Kalau dia tidak berani mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diragukan keimanannya. Maka tahapan-tahapan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah mengatakan dirinya beriman. Makanya dikatakan beriman itu adalah diucapkan dalam lisan. Setelah diucapkan dalam lisan, takrirun fil qalbi, ditetapkan dalam hati. Pertama diucapkan dalam lisan, aku beriman, kemudian ditetapkan dalam hati. Di dalam hatinya menguatkan bahwasanya memang dirinya adalah beriman. Tidak dipungkiri lagi, hatinya selalu mengikuti apa yang ia ucapkan melalui lisannya. Kemudian dilaksanakan dengan perbuatan. 3 macam ini apabila ada pada diri manusia, maka manusia itu dikatakan manusia yang beriman. Diucapkan dalam lisan, ditetapkan dalam hati, dikerjakan dalam perbuatan. Itu adalah iman. Maka ketika seseorang beriman kepada Allah, maka ia harus mentaati apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Diperintahkan sholat, ia sholat. Diperintahkan puasa, ia puasa. Diperintahkan berzakat manakala harta bendanya sudah mencapai haul dan nisabnya, dia pun berzakat. Diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji, manakala ia sudah mampu, maka ia pun menunaikan ibadah haji. Apapun yang Allah perintahkan, ia lakukan semampunya, dan apapun yang Allah larang, ia tinggalkan mutlak semuanya. Maka orang yang seperti itu telah melaksanakan apa yang disebut dengan iman. Diucapkan dalam lisan, ditetapkan di dalam hati, dan dilakukan melalui perbuatan. Dan iman ini juga yang menjadikan perbuatan yang tadinya susah menjadi mudah pada dirinya. Yang tadinya dirasa pahit menjadi manis, itu gara-gara iman juga. Orang kalau tidak makan, itu biasanya sedih. Biasanya akan susah. Orang kalau tidak makan biasanya berat. Tetapi karena iman, orang merasa nikmat ketika ia tidak makan. Apa itu? Puasa. Ketika manusia disuruh puasa, artinya manusia disuruh berhenti untuk makan dan minum. Dan seluruh yang membuat fisik kita ini, badan kita ini menjadi lezat karena nikmat-nikmat Allah berupa makanan dan yang lainnya. Tetapi dengan adanya iman, maka orang yang beriman melaksanakan puasa, tidak makan yang dirasa pahit oleh kebanyakan orang, itu menjadi manis semanis-manisnya. Sehingga ada orang yang selalu mengincar puasa. Ada yang puasa Senin dan Kamis. Ada yang puasa bayat, puasa tanggal 13, 14, 15. Ada yang puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, puasa Daud. Ada yang juga puasa dahar dia. Puasa terus di siang hari, dia tidak makan apa-apa sama sekali, tetapi dia hanya makan di malam hari. Makanya hanya di malam hari, siangnya untuk Allah, malamnya untuk dirinya. Dan Allah pada saat ia bangun malam. Mendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat memaknai rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, artinya kita mempercayai bahwasanya Allah itu ada. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, artinya kita mempercayai bahwasanya malaikat Allah itu ada. Malaikat Allah itulah yang membantu, yang ikut menyiarkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui para nabi-nabinya dan para wali-walinya. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah untuk memandu manusia supaya jalannya lurus, untuk memandu manusia supaya jalannya tidak menyimpang dari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larangkan. Maka diturunkanlah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab inilah yang akan memandu kehidupan manusia. Kalau kita adalah Al-Quran yang akan memandu kehidupan manusia menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang disediakan oleh orang-orang untuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, percaya kepada Rasul-Rasul Allah.
yang menerima kitab-kitab ini adalah Rasul-Rasul Allah. Melalui Rasul-Rasul Allah, kitab ini sampai dengan wahyu yang disampaikan oleh malaikat kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian Rasul Allah menjelaskan kitab-kitab ini, menjelaskan isi kitab ini, agar kita tidak tersesat, agar kita mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan, mampu menjalankan apa yang Allah larangkan. Kemudian setelah itu beriman kepada hari akhirat. Kita meyakini bahwasanya akhirat itu pasti ada. Akhirat itu pasti akan manusia jumpa. Kemudian di akhirat nanti baru manusia akan memetik apa yang telah dihasilkan di dunia ini, apa yang telah diperbuat di dunia ini. Maka di situ manusia harus meyakini bahwasanya ada takdir Allah, takdir baik maupun takdir buruk. Kalau orang ditakdirkan oleh Allah baik, maka Allah akan bimbing dengan takdir baiknya itu. Ketika Allah takdirkan manusia itu buruk, maka Allah akan bimbing juga kepada takdir yang buruk itu. Tetapi walaupun demikian, Rasulullah SAW tidak memperbolehkan kita menyerah kepada takdir itu. Artinya setelah kita berusaha, setelah kita melakukan apa yang kita yakini itu adalah benar, maka setelah itu baru mencapai takdir kita. Untuk itu rukun iman yang kita miliki, yang diajarkan oleh para ulama, melalui para tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian para sahabat dan sahabat dari Nabi SAW, ini mengajarkan kepada kita bahwa rukun iman itu adalah jumlahnya ada 6. Kita harus meyakini bahwasanya rukun iman itu adalah 6, dan ke-6-6-nya kita harus mempercayainya agar hidup kita terarah, hidup kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Saya kembalikan kepada Mbak Nana. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya dan juga mukadimahnya di awal perjumpaan kita di Religi Pagi edisi hari ini. Untuk topik bahasan kita, makna rukun iman. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya langsung bersama narasumber kita, ada Pak Ustadz Miftahul Huda, MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujang, sehat? Alhamdulillah, Nana sehat semua. Silakan Pak Ujang. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ujang. Ya, sehat Ustaz semuanya, keluarga. Alhamdulillah sehat pagi ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberi ketetapan iman yang kuat Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya tanyakan gini. Iman itu bagian dari tauhid kita, apa tauhid itu bagian dari iman Ustaz? Nah, kan ada rukun iman yang 6 tadi. Apakah tauhid itu ada rukunnya juga gitu? Nah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah artinya meyakini bahwasanya Allah itu adalah satu. Dengan meyakini bahwasanya Allah itu adalah satu, maka tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuatkan, apapun yang kita imankan bahwasanya Allah itu adalah satu. Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ketika seseorang beriman kepada Allah, otomatis dia mentauhidkan Allah. Artinya tauhid itu adalah bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beriman kepada Allah kemudian dia tidak mentauhidkan Allah, artinya dia tidak meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang pantas untuk disembah, zat yang pantas untuk diesakan, zat yang pantas untuk memberi kita, zat yang bisa memberi kita madarat dan manfaat kepada kita, maka seseorang itu artinya dia telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Ujang. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan untuk Anda pendengar yang lainnya, silakan masih kami nantikan di 0741634482. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Bapak di mana? Dengan Pak Yazid dari Hitam. Iya, silakan Pak Yazid. Gini Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini seorang cacat Pak Ustadz.
Tidak bisa melihat. Volume radionya bisa dikecilkan, Bapak? Oke. Iya, biar enak nih. Ya. Halo? Iya, silakan Bapak, gimana? Nah, gini, saya ini seorang cacat. Disabilitas ya, oke. Ya, kita tidak bisa melihatkan penghasilan dari PKH kan. Tidak penghasilan apapun. Itu dapat bantuan kadang tuh diambil oleh saudara saya. Saya itu kan dicuri tempat simpanan saya itu kan. Saya beli celana, malah celana itu diambil. Itu tuh macam mana Pak Ustaz? Pun tidak punya iman, macam mana Pak Ustaz? Oke, baik. Itu Pak Ustaz ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Iya, yang dari air hitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada manusia itu bermacam-macam. Di antaranya adalah disabilitas seperti itu. Ketika orang yang mendapat cobaan seperti itu sabar, maka Masya Allah nanti dia termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga itu bighairi hisab, tanpa hitungan. Kenapa? Karena dia sabar menerima apa yang Allah beri di dunia ini. Dan kalau dilihat dari hukumnya, orang yang mengambil apa yang Bapak punya tadi, itu artinya dia adalah mencuri. Orang yang mengambil namanya pencuri. Orang yang mencuri itu apakah nggak punya iman? Punya. Cuman saat mencuri itu imannya sedang tidak ada. Imannya sedang hilang. Jadi ketika dia mencuri itu adalah disebut dengan mukminul as, mukmin yang sedang bermaksiat, orang yang beriman yang sedang bermaksiat, karena imannya dikalahkan oleh maksiatnya, imannya kepada Allah dikalahkan oleh setan. Maka orang yang seperti itu ya tentu hukumnya sama dengan orang yang mukminul as, dia nanti akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran mencurinya itu. Kalau menurut hadis Rasulullah, di muka bumi ini, masih di dunia ini, maka dia dihukum dengan dipotong tangannya. Tapi di negara kita tidak ada perkenaan seorang pencuri dihukum potong tangan seperti itu, karena perdanya atau perpunya tidak ada. Jadi yang Bapak tanyakan tadi, orang yang mencuri tentu dia adalah seorang mukmin, tapi mukmin yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diingatkan. Saya kembalikan kepada Mbak Nana. Terima kasih Pak Ustadz. Dan itu dia penjelasannya ya Pak Yazid di air hitam. Dan kita terima penelpon berikutnya ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak, di mana? Dari Bapak Nur dari Bayung ini. Ya, silakan Pak Nur di Bayung Lincir ya. Iya, ini masalah berkaitan dengan masalah tauhid ini Pak Ustadz, mohon maaf. Oke. Nah, kita kan di sifat 20 itu, sifat wajib itu ada sifat muhalafatul hawadis itu ya Pak Ustadz. Iya betul. Nah, terus bagaimana dengan seperti kata itu di dalam Quran yang berbahasa Indonesia itu ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu, dan Allah itu bersemayam di aras itu Pak Ustadz. Iya. Baik. Kalau pemahaman di situ kan berarti tidak muhalafatul hawadis. Jadi apa arti yang sebenarnya bagaimana Pak Ustadz? Itu saja kira-kira Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Baik, kalau kita ini Asy'ari ya, kita ikuti Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia ini kan rata-rata Syafi'i ya. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, ketika memaknai Allahu 'alal 'arsy istawa, itu dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana bersemayamnya, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana bersemayamnya. Kita tidak boleh memaknai Allahu 'ala 'arsy istawa itu Allah artinya duduk di kursi aras, kita nggak boleh. Kalau memaknai Allah duduk di kursi aras dan kita membayangkan duduknya seperti kita ini, maka dia telah terjebak kepada mujassimah. Dia terjebak kepada golongan yang telah menjisimkan Allah. Allah dilihat sebagai seseorang yang berbadan. Allah dilihat sebagai seseorang yang ada fisiknya.
Artinya Allah itu berfisik. Ketika orang menyebutkan duduk, berarti antara pantat dengan tempat duduk itu bersentuhan. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, berarti dia itu telah kafir, orang yang seperti itu. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, kita tidak usah membahas tentang itu, karena itu tidak terlalu penting bagi kita. Yang kita yakini bahwasanya Allah itu esa, Allah itu ada, Allah itulah yang kita turuti perintahnya, dan Allah itulah yang kita jauhi larangan-larangannya. Soal bagaimana Allah bersemayam di arsy, itu maksudnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Tidak usah mengutik-ngutik Allah itu duduk seperti duduknya manusia. Kalau Allah dikatakan duduk seperti duduknya manusia, berarti orang itu telah menjisimkan Allah. Kalau ada orang yang telah menganggap Allah itu adalah berupa benda, Allah itu berupa memiliki jisim, berarti Allah itu juga makhluk. Ketika orang yang mengatakan Allah duduk di arsy, berarti Allah itu juga duduk seperti manusia. Maka orang yang seperti itu imannya telah batal. Ketika imannya telah batal, orang itu menjadi kufur. Jadi yang dari Bayung Lincir, sifat Allah itu ada 20 kalau menurut keyakinan kita Asy'ari. Kemudian juga sifat mukhalnya juga ada 20. Ketika Allah itu disebutkan mukhalafatul hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluk. Ketika makhluk makan seperti yang kita bayangkan, kita tidak boleh membayangkan Allah seperti itu. Ketika makhluk duduk, dengan duduknya makhluk itu adalah otomatis pantatnya bersentuhan dengan tempat duduknya, kita tidak boleh membayangkan yang seperti itu. Kalau kita membayang-bayangkan yang seperti itu, oh Allah itu seperti ini ya, Allah itu duduk di arsy, Allah itu berada di arsy, berarti Allah itu nyantai-nyantai di situ. Allah itu berarti pantatnya bersentuhan dengan kursi yang ada di arsy. Kalau ada orang yang sudah mengandai, menghayal-hayal seperti itu sudah otomatis dia itu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah li Thariqi Thariqil Haq Azza wa Jalla, memang di halaman paling atas itu membahas tentang orang-orang yang mujassimah, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu duduk di arsy. Bagaimana duduknya? Seperti duduknya manusia. Tetapi kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah itu di bawahnya menjelaskan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mujassimah. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menganggap Allah sudah berjisim, karena menganggap Allah sudah berbadan, karena menganggap Allah itu memiliki fisik sehingga fisiknya bersentuhan dengan makhluk Allah. Maka kalau kita membaca kitab, kita harus membaca secara keseluruhan, jangan cuma bagian atasnya atau bagian bawahnya saja. Di situ di dalam kitab Al-Ghunyah li Thariqi Thariqil Haq Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan bahwasanya orang yang meyakini Allah itu pantatnya bersentuhan dengan kursi, maka orang yang seperti itu sudah dihukumi mujassimah, dan orang itu dihukumi kafir oleh Syekh Abdul Qadir Jailani berdasarkan tauhid Asy'ariyah, atau berdasarkan Imam Al-Asy'ari yang menjelaskan tauhid. Maka kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah ini tauhidnya adalah tauhid Asy'ariyah. Beda dengan Wahabi Salafi yang mengatakan dirinya Salafi tapi tidak mengikuti ulama salaf, selalu menyalahkan ulama salaf. Yang kita yang seperti ini, yang mengikuti Imam Syafi'i, maka kita ini mayoritas adalah bertauhid melalui tauhid yang diajarkan oleh tauhidnya Al-Asy'ari. Begitu Bapak yang ada di Bayung, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih Ustaz. Itu dia Pak Nur di Bayung Lincir yang sudah bergabung juga bersama kita nih Pak Ustaz ya di Religi Pagi edisi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Ibu di mana? Dari Bunda Sati di Bahar. Ya, silakan Bunda. Sehat Mbak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat. Silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Bunda Sati di Bahar. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya masalah keluarga lah ya.
bagaimana menebus dosa terhadap kedua orang tua. Bapak saya kan udah meninggal, kalau mama masih. Jadi bagaimana caranya menebus dosanya biar enak gitu lah, namanya anak itu sama orang tua pasti kan banyak dosanya. Dosa siapa yang ditebus? Ya dosa saya terhadap kedua orang tua. Oh gitu. Baik, silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Sati dari Bahar, bagaimana cara meminta maaf kepada orang tua kalau orang tuanya sudah meninggal? Rasulullah sampaikan bahwa idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalau ada anak yang mendoakan orang tuanya, itu disebut anak yang soleh. Anak yang soleh otomatis anak itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang tua sudah meninggal, sementara kita merasa ada salah kepada orang tua kita, maka caranya adalah mendoakan orang tua kita. Setiap kali kita sholat, kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sholat zuhur, selesai sholat, kemudian zikir, setelah zikir berdoa, saat doa dimasukkan doa itu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sholat asar, setelah selesai sholat, zikir, setelah zikir, kemudian berdoa. Dalam berdoa dimasukkan doa untuk orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu seterusnya. Ketika manusia telah melakukan seperti itu sebagai anak, memohonkan ampun kepada orang tuanya setiap kali sholat, setiap kali berzikir, setiap kali ia duduk, setiap kali ia ingat terus memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu salah satu di antara penebus dosa. Itu salah satu di antara permohonan maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada yang lain? Ada. Apa di antaranya? Di antaranya adalah ketika orang tua kita sudah meninggal, ketika orang tua kita sudah tidak ada, kita bersedekah atas namanya. Umpamanya kita memiliki kambing, kita potong kambing itu, kemudian dimasak, lalu mengundang orang, lalu disedekahkan kepada orang-orang. Niatnya sedekah itu adalah untuk orang tua. Loh, apa sampai sedekah seperti itu? Sampai dalam sebuah riwayat ada orang Arab Badui di sana bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia bertanya kepada Rasulullah itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada manfaat kalau aku bersedekah atas nama ibuku yang sudah meninggal? Kemudian Rasulullah menjawab, na'am laha ajrun, dia akan punya pahala. Akhirnya dia menginfakkan, mensedekahkan kurma yang ada di kebunnya, itu buahnya sekali panen itu disedekahkan semuanya atas nama orang tuanya, untuk kepentingan orang tuanya. Masya Allah, orang tua yang memiliki anak yang seperti itu, alangkah nikmatnya dia memiliki anak, tidak sia-sia dia didik di dunia ini, dia bermanfaat baginya ketika berada di alam barzah. Karena orang yang berada di alam barzah itu masih perlu bantuan orang yang ada di dunia ini, terutama adalah anak-anaknya. Tidak bisa dilepas begitu saja. Begitu Ibu Sati yang ada di Bahar. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini harus kita tuntaskan, Pak Ustadz. Mungkin ada sebagai penutup jumpa kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan rukun iman. Maka rukun iman itu yang diajarkan oleh ulama, yang diajarkan oleh para syekh, para masyayikh kepada kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita dulu mengajarkan kepada kita bahwa rukun iman itu adalah 6. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Dan kelima, beriman kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Dan yang keenam adalah beriman adanya takdir baik dan takdir buruk.
maka seseorang seyogyanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketika kita beriman, iman kita yang sampai kepada kita itu harus kita ucapkan melalui lisan kita. Karena Rasulullah SAW juga pernah bertanya kepada para sahabat. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat itu, ma asbahtum fi hadzal yaum, bagaimana pagi kalian hari ini? Kemudian para sahabat menjawab, asbahna bil iman, kami semuanya pagi ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berimannya itu diucapkan melalui lisan. Ketika seseorang mengucapkan iman melalui lisan itu belum cukup, maka setelah diucapkan dengan lisan kemudian ditetapkan di dalam hati. Hatinya betul-betul mendukung apa ucapannya itu. Ketika dia mengatakan kami beriman, maka hatinya mendukung dia. Hatinya mendukung ucapannya itu, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para nabi, para rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar Allah, takdir buruk dan takdir baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu baru dilaksanakan dengan perbuatan, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, kebersamaan kita untuk religi pagi edisi hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk Pak Ustadz dan juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Saya Sinadi undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religi pagi.